yang pertama di sini ada form entry data anggota. Di sini file HTML-nya sendiri sudah saya ubah menjadi format PHP sesuai dengan tugas sebelumnya. Di sini juga ada proses simpannya dari entry data anggota. Untuk tampilan formnya seperti ini. Nah, di sini ada kontainer. Kontainer ini untuk bagian tampilan belakang ini, di sini background-nya berwarna hijau. Di sini padding-nya 2 RGM, posisinya relatif, display-nya menggunakan flex. Juga untuk formnya, form yang sebelah sini menggunakan warna putih, lebarnya 100%. Lalu untuk CSS yang selanjutnya yaitu ada seperti ini, circle 1, circle 2, contact form seperti pada layar. Bisa kalian lihat sendiri untuk CSS-nya. Nah, untuk BTN ini untuk ini tampilan seperti button, simpan, batal, ubah, hapus, keluar, cetak. Sini menggunakan padding, background colornya putih, bordernya 2 pixel, dan juga warnanya menggunakan warna putih, font size-nya 0,95. Color buat fontnya ini warna hijau, border radiusnya 25 pixel. Dan untuk tampilan formnya sendiri yang pertama ini, di sini untuk mengisi form yang sebelah sini, kita isikan dengan kontak form, kontak dari perpustakaan tersebut. Lalu untuk form yang sisi sebelah kanan, di sini saya isikan dengan input data anggota yang berisikan dengan nomor anggota, nama anggota, tempat lahir. Dan untuk tanggal lahir ini menggunakan tipe date untuk tanggal dan jenis kelamin, jurusan, alamat. Nah, ini untuk button submit menggunakan tipenya masing-masing, ada yang submit, reset. Di sini. Dan untuk JavaScript-nya sendiri begini tampilannya, sama semua formnya. Icons input ini untuk berfungsi agar ketika kita sedang menekan simpan di sini, button tersebut bisa menyimpan data yang sudah kita inputkan. Dan untuk data anggotanya, proses simpan sendiri ini seperti ini tampilannya. Usahakan value yang kita isikan sama dengan yang ada di tabel yang ada di database yang sudah kita buat. Misalkan jangan ada salah atau typo di setiap hurufnya, seperti kapitalnya atau huruf kecilnya seperti ini. Dan untuk koneksinya sendiri, untuk setiap form menggunakan satu koneksi saja seperti ini. Ada hostnya ini localhost, user root, passwordnya bisa dikosongi, database sesuai dengan nama database kalian. Dan untuk tampilnya seperti ini. Coba kita isikan data. Bisa isikan data terserah. Selanjutnya pengetahuan, jurusannya, akhiran, alamatnya, teleponnya terserah ya. Kita klik, akan muncul seperti ini. On kliknya berfungsi yang ada pada file PHP-nya tadi. Jika data berhasil disimpan, akan otomatis muncul seperti ini tulisannya. Nah, selanjutnya kita bisa cek di localhost PHP admin di tabelnya. Data tersebut sudah otomatis bertambah di sini jika sudah terhubung. Lalu yang selanjutnya ada entry data buku. Untuk CSS, JavaScript, dan lain-lainnya itu sudah sama seperti yang ada di CSS, data anggota, dan JavaScript. Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Untuk tampilannya juga sama, form, container, dan lain-lain, huruf, font size, sosial media, itu juga sama. Yang membedakan hanya value-value yang ada pada tabel. Di sini untuk entry data buku berisi tentang kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tempat terbit, dan jumlah kopi. Dan untuk button-buttonnya sendiri juga sama seperti yang ada di entry data anggota. Yang membedakan di sini hanya pada proses simpannya saja. Di sini untuk data buku proses simpannya seperti di sini. Kita harus menyesuaikan value-value-nya yang sesuai dengan yang ada di database dan tabel yang sudah kita buat di localhost PHP admin. Dan jangan lupa di sini dikonekkan ke koneksi. Dan untuk di entry data buku di sini dikonekkan dengan CSS, JavaScript juga seperti entry data anggota tadi.
Lalu kita konekkan juga di proses simpannya. Kita letakkan di sebelah sini proses simpannya dan di atas button. Untuk proses simpannya sendiri di sini ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tempat terbit dan jumlah kopi. Ini tampilannya. Lalu yang selanjutnya bisa kita cek sini untuk menambahkan data buku. 007 saja. Untuk judul bukunya terserah. Besari. Penerbit kita tempat terbitnya di Jakarta. Bisa terserah juga ini. Kita simpan. Ini untuk ada kekeliruan sedikit. Harusnya ini data buku telah disimpan, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini ada tulisan data buku berhasil disimpan. Sekarang kita cek di localhost PHP admin, apakah data yang kita tambahkan bisa tambah. Nah, data yang kita inputkan tadi bisa muncul di sini, otomatis bertambah. Lalu yang ketiga ada entry data peminjaman. Masih sama untuk CSS dan JavaScript, masih sama tampilannya, tidak ada yang diubah. Namanya sama karena formnya juga sama, bentuknya font, border, button juga sama, CSS-nya, JavaScript-nya pun sama seperti entry data anggota dan entry data buku. Nah, ini yang membedakan hanya ada pada isian input yang harus kita inputkan di form tersebut. Untuk entry data peminjaman buku ini berisi tentang data peminjaman yang berisi tentang nama anggota, alamat, nomor peminjaman, jurusan, tanggal peminjaman, dan ada data kopi buku yang harus diisikan, berisi tentang nomor anggota, nomor kopi buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tanggal kembali. Untuk tanggal-tanggal itu tipenya kita menggunakan date. Nah, untuk JavaScript-nya sendiri kita inputkan di paling bawah ini. Dan untuk proses simpannya juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita konekkan juga ke proses simpannya di sini dan di atas button. CSS-nya sendiri juga kita konekkan supaya tampilan menjadi seperti ini. Dan untuk proses simpannya sendiri, untuk data peminjaman ini lumayan banyak yang harus kita tambahkan. Dan hati-hati ada kekeliruan dalam penulisan huruf kapital atau huruf kecil. Jangan ada typo, karena jika kita salah huruf satu saja, kita tidak bisa menginputkan di database-nya. Lalu bisa kita coba. Nomor anggotanya 07, nama anggota Arin, alamatnya tadi, nomor peminjamannya tadi 007, jurusannya tadi perkantoran. Isikan dengan tanggal sekarang saja. Nomor anggota 07, nomor kopi bukunya tadi 700, kode buku 007, judul buku arah langkah, pengarangnya Firsa Besari, penerbitnya Media Kita. Untuk tanggal harus kembalinya kita beri jarak waktu 7 hari saja, lalu simpan. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini, data peminjaman berhasil disimpan. Lalu kita bisa langsung menuju ke localhost, cek apakah data tadi berhasil di input, direkam oleh database. Nah, data tersebut sudah muncul di sini. Lalu untuk yang terakhir, form terakhir kita ada entry data pengembalian. Untuk CSS dan JavaScript masih sama seperti form-form yang sebelumnya, yaitu entry data anggota, entry data buku, dan peminjaman. Juga tetap kita konekkan dengan CSS, JavaScript, dan proses simpan pada file PHP formnya. Untuk entry data pengembalian buku ini berisi tentang nomor pengembalian. Data peminjam ini berisi tentang nomor peminjaman, nama anggota, jurusan, alamat, dan sebagainya. Dan untuk proses simpannya ini, entry data pengembaliannya lebih sedikit dari data peminjaman tadi. Mengingatkan kembali untuk penulisan value-value ini, diharapkan jangan ada typo atau kesalahan huruf kapital atau huruf kecil, harus benar-benar sama dengan yang ada di database dan tabel yang sudah kalian buat di localhost PHP admin. Oh ya, untuk nama-nama di sini untuk tabelnya yang ada di sini,
Untuk nama ini diisikan sama seperti yang ada di proses simpan. Untuk yang data anggota tadi, data buku dan data peminjaman tadi juga harus sama. Untuk namanya ini diisi dengan singkatan atau nama yang ada pada proses simpan ini. Harus sama persis, tidak boleh ada kesalahan. Kita bisa cek nomor pengembalian. Coba kita isi 070. Pengembaliannya tadi tanggal 8. Peminjaman 07. Nama anggota jadi ada Arin, jurusan kantoran, alamatnya Cilandak, keterangan sudah kembali. Tanggal harus kembalinya tanggal 8, tepat waktu. Di sini sudah. Nah, berhasil kita inputkan. Kita cek apa sudah terekam atau belum. Nah, data tadi yang kita inputkan sudah masuk di sini. Terima kasih.